Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kepedihan yang dia rasakan saat ini adalah balasan untuk dia karena pernah menghancurkan hidupmu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kepedihan yang dia rasakan saat ini adalah balasan untuk dia atau hukuman untuk dia karena telah menghancurkan kamu. Wow, ada Two of Wands dan Two of Wands reverse. Kemudian ada Princess of Cups dan Princess of Cups reverse. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Cups, energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Two of Wands reverse disinkronkan dengan Princess of Cups reverse, terbaca bahwasannya memang kepedihan yang dia rasakan saat ini adalah kepedihan yang begitu mendalam karena dia harus menerima sebuah kenyataan tentang kondisi dia yang sekarang ini di titik terendah. Dia benar-benar down, baik down secara mental di sini, atau bahkan down secara kehidupan di sini, atau bahkan down secara kondisi tentang finansial di sini, atau bahkan downnya dia tentang energi yang berkaitan dengan keluarga dia yang sudah rusak bagi yang resonan, atau bahkan keluarga dia yang rusak karena ulah dia, karena tingkah dia di sini. Karena memang di sini terbaca bagi yang resonate, entah kenapa ya, banyak hal yang sudah dia jalani dan banyak hal karma buruk yang dia tabur di sini, dan banyak hal yang dia sesali juga. Kenapa hidup dia berubah drastis menjadi tak karuan di masa sekarang bagi yang resonate? Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali kegagalan dalam hidup dia. Banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dan planning dia. Dan dia benar-benar harus legowo akan hal tersebut. Tapi dia belum bisa untuk legowo. Itulah kenapa kepedihan begitu menyelimuti hidup dia di sini. Ada Princess of Cups reverse di sini juga kuat bahwasannya memang salah satu kepedihan yang dia rasakan ini salah satunya adalah hukuman untuk dia karena memang banyak karma buruk yang telah dia tabur dalam hal asmara. Mungkin kamu dan dia terikat dalam sebuah hubungan asmara,
atau bahkan kalian terkomitmenkan atau terdekatkan, atau bahkan kalian ada status yang resmi di sini, atau bahkan kalian dalam masa yang baru PDKT atau lain sebagainya, tapi terbaca dia sudah benar-benar menghancurkan kamu, menghancurkan hidupmu. Jadi ketika sekarang ini jiwa dia merana, mental dia kena, mungkin dia juga sudah pernah menghancurkan mental kamu secara perlahan bagi yang resonate. Baik. Di sini ada Eight of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Eight of Wands tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa kepedihan yang sekarang ini benar-benar dia rasakan adalah kepedihan ketika dia juga harus menerima sebuah kenyataan. Orang-orang yang dia sayang atau orang-orang yang selama ini ada di samping dia, ada di dekat dia, ternyata banyak dari mereka yang mulai perlahan menjauhi dia di sini. Atau bahkan dia harus menerima sebuah kenyataan bahwa sekarang ini dia banyak dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Dan itu cukup membuat dia merasa hancur. Itu cukup membuat hidup dia merasa dalam situasi yang benar-benar penuh dengan kekeruhan hidup di sini. Ya, bagi yang resonan. Kemudian ada Two of Swords dan Two of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, elemen udara dan Gemini, Libra, Aquarius. The Two of Swords tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwasannya memang dia sampai hati menghancurkan kamu di masa lampau atau di masa sekarang ini, karena memang pada saat itu terlihat begitu besarnya ketulusanmu untuk dia, atau begitu besarnya sayangmu ke dia, atau begitu kekehnya kamu untuk mempertahankan dia, dan seolah-olah dia begitu menggampangkan kamu di sini. Dia juga menghancurkan kamu dengan mulutnya dia, dengan jalan pikiran dia yang benar-benar nggak bisa sesuai dengan apa yang menjadi jalan pikiran kamu, sehingga kalian terus berdebat, bercekcok di sini. Atau bahkan dia menghancurkan kamu melalui fisiknya dia di sini dengan cara kasar sama kamu, atau bagi yang sudah berumah tangga kayak ada kekerasan dalam rumah tangga di sini. Ya. Jadi kayak bener-bener kondisi ini adalah kondisi yang sangat toksik, di mana kamu dihancurkan tanpa ampun, dan dia sekarang ini terhukum dengan kesalahan dia melalui kepedihan yang harus dia rasakan. Ya. Ada Eight of Pentacles dan Eight of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Eight of Pentacles reverse bagi yang resonate, di sini juga terbaca bahwasannya memang kondisi dia sudah berbeda dari yang dulu dengan yang sekarang. Sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang di sini terbaca kayak untuk makan enak pun terkadang dia sudah nggak bisa gitu loh. Atau dia dalam kondisi yang benar-benar kekurangan uang di sini. Atau bahkan dia dalam kondisi yang penuh dengan masalah, sehingga dia nggak ada gairah untuk hidup. Ibarat kata kayak dia selalu merasa lemas, dia selalu merasa kacau, dia selalu dalam situasi yang terlihat kurang sehat juga, dan bahkan dia dalam situasi yang nggak nafsu makan, atau nggak nafsu kemana-mana, atau bahkan bener-bener kayak menutup diri di sini. Atau bahkan bagi dia yang masih show off, tapi terbaca dia menyimpan banyak sekali kepedihan
Ibarat kata kayak mungkin dia sering nangis di pojokan, atau bahkan mungkin tiba-tiba dia dalam kondisi yang overthinking, kemudian air mata dia keluar karena kesedihan-kesedihan yang membuat dia merasa nyesek di sini. Ada Five of Swords dan Five of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Five of Swords tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang banyak sekali hal-hal yang seolah-olah ini seperti membuat dia jatuh, tersungkur, terpuruk secara perlahan. Dia kayak diancam banyak orang, atau bahkan banyak orang yang memang di sini mengancam dia secara terang-terangan, atau bahkan dia terancam dalam hal kebangkrutan, atau bahkan dia terancam dalam hal dia ditinggalkan di sini, atau bahkan dia terancam dalam segala pekerjaan atau usaha dia yang harus dihentikan gitu loh bagi yang resonan. Ya. Dan itu membuat dia merasa sedih dan dia sangat diselimuti kepedihan. Kepedihan hidup yang dia tak sangka. Karena dia pikir selama ini hidup dia aman, hidup dia baik-baik saja. Ternyata bagi yang resonate tidak seperti apa yang dia pikirkan di sini. Nah, di tebaran pertama, energi yang cukup mendominasi di sini energi dari elemen api, elemen udara, dan ada elemen air serta elemen tanah yang agak mendominasi juga. Ada the strength reverse. The strength energi dari Leo. Di the strength yang reverse disinkronkan dengan Two of Wands reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang perlahan demi perlahan dia berusaha untuk menjalani hidup walaupun penuh dengan kepedihan dan kesedihan. Tapi perlahan demi perlahan pun dia selalu merasa galau tentang segala hidup yang dia jalani ini, membuat dia bingung apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Apa yang harus dia actionkan terlebih dahulu. Dan dari jalan yang dia pilih pun dia selalu merasa ragu di sini. Itulah kenapa kondisi dia sekarang ini ibarat kata perlahan demi perlahan bangkit, tapi sangat lambat energinya. Karena dia pun sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan lagi-lagi ini adalah hukuman untuk dia. Mungkin sebegitu besarnya kesalahan dia, atau sebegitu kejamnya dia di masa lampau menghancurkan kamu, atau di masa sekarang yang dia kayak masih belum sadar bahwa ibarat kata karma yang dia jalani sekarang ini adalah kesalahan-kesalahan dia. Salah satunya adalah ketika dia begitu berbuat tidak baik sama kamu di masa lampau, atau bahkan sampai dengan sekarang ini. Ada the tower moment reverse. The tower moment energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the tower moment reverse disinkronkan dengan Princess of Cups reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri kepedihan yang dia rasakan ini kayak masih akan bertambah pedih di masa yang akan datang bagi yang resonate. Karena banyak hal yang sudah dia kecewakan, banyak hal orang-orang yang selama ini dia gampangkan, dan banyak hal kekejaman dia kepada banyak orang juga yang membuat dia kayak perlahan demi perlahan benar-benar terhukum dengan kepedihan. Karena ini berkaitan dengan karma buruk mungkin yang harus dia jalani. Karena bagi yang resonate dari pihak kamu yang pernah dihancurkan oleh dia, kamu pun belum bisa untuk 100% ikhlas dan melupakan segala hal yang dia lakukan ke kamu gitu loh di sini. Banyak hal yang dia dramakan juga,
Dan banyak hal yang dia rasakan sekarang ini tentang kepedihan, tapi dia masih sok-sokan kayak nggak merasa bersalah gitu loh di sini bagi yang resonan. Ada Ace of Swords dan Ace of Swords tegak lurus, sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ace of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Eight of Wands tegak lurus bagi yang resonan. Di sini juga terbaca bahwasannya memang banyak dari kerja keras dia selama ini yang hancur seketika. Karena banyak orang yang ingin menghancurkan dia, banyak orang yang ingin memanipulasi dia, banyak orang yang ingin memanfaatkan dia sekarang ini, dan mungkin ini adalah balasan untuk dia. Karena mungkin dulu dia selalu memanfaatkan banyak orang dan dia tidak pandang bulu dalam memanfaatkan orang di sini. Ya, dia pernah dalam situasi yang stabil tapi sekarang juggling sekali bagi yang resonan. Wow, ada the judgment reverse. The judgment energi dari elemen api, ya, elemen api cukup mendominasi di tebaran kedua. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the judgment reverse disinkronkan dengan Two of Swords tegak lurus. Di sini juga terbaca bahwasannya memang ini berkaitan dengan karma. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kepedihan yang dia rasakan ini benar-benar kayak sampai dia ngerasa sesak nafas, ibaratnya seperti itu. Karena masalah yang dia hadapi ini berturut-turut harus untuk dia jalani gitu loh, harus dia selesaikan gitu loh, atau bahkan berturut-turut banyaknya masalah yang datang jadi kayak menghantam dia seolah-olah seperti itu. Ini adalah energi tentang tabur tuai. Ini adalah tentang kondisi yang memang saking kejamnya dia kepada kamu, dan dari kekejaman tersebut dia benar-benar menghancurkan hidupmu sampai dia harus menanggung karma tersebut, karena memang itu adalah ulah dia yang harus dia pertanggungjawabkan gitu loh di sini. Itulah kenapa tidak mengkagetkan ketika hidup dia sekarang dipenuhi dengan rasa sedih, dipenuhi dengan kegagalan, dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan energi hal-hal yang berkaitan membuat dia semakin terbangkrutkan bagi yang resonan. Mohon maaf. Ada the World dan the World reverse. The World energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di the World yang reverse disinkronkan dengan Eight of Pentacles reverse terbaca bagi yang resonan bahwasannya memang gak bisa dipungkiri juga di masa sekarang ini tentang kondisi dia, tentang kepedihan dia benar-benar kesusahan dalam hal keuangan di sini. Mungkin dia sedang banyak hutang. Walaupun dia ngerasa kayak dia tetap punya penghasilan atau bahkan sebagian masih ada yang show off di sini untuk menunjukkan bahwa dia punya uang, tapi di sini kayak benar-benar terbaca bahwa kondisi keuangan dia sangat menipis, bahkan sangat minus. Ya, mungkin juga dia menghancurkan kamu dalam masalah uang di masa lampau atau di masa sekarang ini. Ada Six of Swords dan Six of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Six of Swords reverse disinkronkan dengan Five of Swords tegak lurus bagi yang resonan. Di sini terbaca bahwasannya memang kepedihan yang dia rasakan sebagai hukuman ini adalah kepedihan yang sampai membuat dia dalam kondisi yang merasa tidak sehat, merasa lemah. Karena semakin hari dia semakin tidak bernafsu untuk makan, atau semakin hari dia semakin terbuntuhi pikiran dia dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dan dia selalu tidak bisa untuk tidur secara baik di sini karena memang
hampir setiap malam dia begadang. Kenapa bisa begadang? Karena dia overthinking. Ya, dia dalam kondisi yang penuh dengan kelelahan. Hidup dia seperti hidup yang tertusuk-tusuk pedang di sini. Ya. Kalau di sini ditanya, Naja, apakah sesekali dia teringat aku karena sudah menghancurkan aku? Aku adalah seseorang yang telah dihancurkan. Saya katakan sesekali iya, dia memang mengingat kamu di sini. Dan terkadang dia juga kayak merasa bahwa ini adalah karma untuk dia, tapi dia tetap keras kepala bahwa mungkin ini adalah ujian hidup. Atau bahkan dia begitu keras kepala, dia ngerasa mungkin ini gak ada sangkut pautnya dengan kamu. Karena memang begitu kerasnya dia. Ada 3 of Swords tegak lurus juga di sini. Ya, di tebaran kedua, energi yang cukup mendominasi energi dari elemen api, elemen tanah, dan elemen udara di sini. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di 3 of Swords tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonan. Di sini terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri, kehancuran yang kamu rasakan atas ulah dia itu membuat dia harus menjalani karma. Dan hidup dia memang penuh dengan kepedihan, kesedihan, karena memang dia harus menyelesaikan karma dalam hidup dia atau membayar karma dalam hidup dia di masa sekarang ini. Dia begitu nelangsa. Dia begitu tidak tenang dan dia dalam situasi yang benar-benar kayak cukup mengkhawatirkan gitulah di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya segala sesuatu yang dilakukan pasti akan ada balasannya. Itulah kenapa setiap kali melakukan segala sesuatu harus berpikir secara baik, berpikir panjang, dan tidak ceroboh dalam segala action. Dan apapun yang pernah dilakukan di masa lampau ketika itu menyakiti orang lain, atau apapun yang pernah dilakukan di masa sekarang dan itu memang masih menyakiti orang lain, maka perlu untuk meminta maaf. Nah, ketika dia tidak sadar untuk meminta maaf di sini, mungkin dari pihak kamu yang sebagai korban sebaiknya memaafkan. Ya. Apapun kondisi dia, apapun masalah yang dia hadapi, cukup kamu biarkan dan kamu hanya memaafkan saja. Ketika kamu ingin masuk lagi di kehidupan dia untuk membantu dia, silakan, itu keputusan kamu, itu hak kamu. Ya, tapi benar-benar di sini sebaiknya yang pertama, maafkan dia. Ikhlaskan segala kesalahan dia. Dan jadikan kesalahan dia adalah sebagai pembelajaran agar dirimu di masa sekarang dan masa depan tidak melakukan kesalahan yang sama yang seperti dia lakukan. Ya, berusahalah untuk menjadi orang baik, berusahalah untuk terus beraction positif. Karena di sini memang terbaca kondisi dia sangat tidak baik. Dan itu kayak semacam gambaran untuk kita tidak meniru apa yang pernah dia lakukan kepada kamu atau apa yang pernah dia lakukan di masa lampau dalam menghancurkan hidup orang gitu loh di sini bagi yang resonan. Ya. Dan di sini juga terbaca walaupun dia masih belum bisa untuk sadar akan kesalahan dia kepada kamu, kamu yang merasa dihancurkan oleh dia, ya biarkan saja. Mungkin ini memang belum saatnya untuk dia tersadarkan, tapi one day pasti dia akan tersadarkan dengan sendirinya. Begitu. Ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate. Santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.